Halo teman-teman, saya Advan_P. Di sini saya akan sharing bagaimana belajar Braille dengan mudah. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu Braille. Mungkin teman-teman banyak bertanya, apa ya Braille ya? Semacam apa Braille itu? Atau bentuknya bagaimana? Nah, saya akan mengupas lebih jauh mengenai Braille karena saya akan sharing belajar Braille dengan mudah agar kaum non disabilitas mengenal huruf Braille, karena belajar Braille itu mudah sekali. Kita hanya membutuhkan media kertas sama dengan huruf biasa seperti ini kertasnya. Oke, selanjutnya kita butuh alat untuk menulis Braille, yaitu Riglet dan pena. Nah, bagaimana Riglet itu? Riglet adalah ini, Riglet untuk menulis Braille. Kemudian ini pena. Ini pena. Baik, saya akan memperkenalkan dulu Braille secara umum. Braille adalah huruf yang digunakan oleh para non disabilitas, yaitu para tunanetra, sebagai alat untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Nah, huruf Braille juga sama dengan huruf alfabet biasa yang biasa digunakan oleh non disabilitas, yaitu terdiri dari huruf A, B, C hingga Z. Namun di sini perbedaannya adalah Braille menggunakan titik-titik, bukan menggunakan tinta. Jika teman-teman biasa menulis dengan menarik sebuah garis, kalau dalam Braille kita cukup membuat titik-titik dengan menekan pena yang ditekankan pada kertas ini yang dijepit ke dalam Riglet seperti ini. Oke, seperti ini cara pengaturannya. Kita harus berhati-hati dalam mengatur kertas agar tulisan Braille yang kita hasilkan nanti tidak bertumpuk, ya, seperti ini. Lalu sekarang kita melangkah pada pengenalan cara menulis Braille itu sendiri. Menulis Braille mempunyai aturan atau standarisasi. Braille terdiri dari 6 titik. Dari 6 titik tersebut nanti akan menjadi beberapa huruf, yaitu huruf A sampai huruf Z. Nah, Riglet sebagai media untuk menghasilkan tulisan Braille dan pena ini terdiri dari lubang-lubang, di mana lubang-lubang tersebut mempunyai titik, yaitu sebanyak 6 titik. Kita mulai dari pojok kanan atas, yaitu titik 1. Selanjutnya ke bawah titik 2. Lalu titik 3. Kita kembali ke atas, ke samping angka 1 tadi, titik 1 itu ada titik 4. Jadi tidak berpisah lubang ya, masih dalam satu lubang di sini. Nah, di sini itu titik 4, ke bawahnya kemudian titik 5. Lalu ke bawahnya lagi titik 6. Dalam satu lubang ini akan menghasilkan satu huruf Braille. Misal kita akan membuat huruf A. Huruf pertama dari abjad, ya, dari alfabet, itu huruf A kita akan buat. Di sini adalah titik 1. Kita tekan di sini. Titik 1. Oke, titik 1. Lalu di sini lagi. Kemudian di sini. Di sini. Terus kita masih membuat huruf A terlebih dahulu sebagai pengenalan. Nah, kita sudah selesai membuat huruf A di sini.
pada lubang reglet ini tidak boleh ditulis atau dibuat huruf lebih dari satu huruf, karena setiap huruf braille mempunyai 6 titik dan itu hanya menghasilkan satu huruf. Contoh, ketika sudah membuat huruf A di lubang ini, lubang pertama, maka kita tidak bisa membuat huruf B pada lubang pertama, tapi kita pindah ke lubang berikutnya untuk menghasilkan huruf yang berbeda atau huruf lain, yaitu huruf B di sini. Reglet ini terdiri dari 28 kolom dan 4 baris, sehingga kalau kita menulis huruf braille pada reglet ini akan menghasilkan 112 huruf. Kemudian kita pindah lagi. Cara berpindah reglet, ada cara berpindah baris ketika kita telah selesai menulis adalah seperti ini. Paku yang sudah ada, bekas lubangnya kita masukkan ke paling atas, paku atas seperti ini. Dia akan membuat lubang baru pada kertas di bawahnya seperti ini. Nah, dengan demikian ketika reglet sudah menjepit kertas, maka kertas ini tidak akan bergerak dan tulisannya pun akan rata atau lurus atau rapi ya, kita bilang. Kita kembali contoh ke atas dulu. Ke atas. Nah, tadi di atas bagian baris pertama itu kita telah membuat huruf A. Huruf A kita buat. Kini kita akan membuat huruf B. Huruf B di bawahnya ya. Huruf B adalah huruf yang dibuat dari titik 1 dan titik 2. Kita tekankan pena di sini titik 1. Titik 1 di sini. Kemudian titik 2. Agar terlihat lebih jelas, saya akan membuat lengkapan yang lebih jauh. Itu di sini kita lengkap 3 baris. Titik 1, titik 2 B. Sama lagi titik 1, titik 2. Kita buat huruf B dulu. Terus huruf B. Agar terlihat lebih jelas dan bisa dipahami. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti. Ini adalah paling atas huruf A, bawahnya huruf B. Terlihat memang sedikit sekali atau kecil, namun karena kecilnya inilah kita jadi lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke, kita lanjut dengan huruf-huruf berikutnya. Baik, kita masih pada baris atas. Di sini reglet belum berpindah, masih di baris atas. Nah, untuk membentuk huruf braille, misal tadi huruf B itu titik 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan membuat huruf C. Huruf C adalah huruf yang dibuat dengan menekan titik 1. Kita buat di sini, dan titik 4 di sebelah sini, titik 4 samping titik 1. Kemudian sebelahnya lagi kita akan membuat huruf D. Kita lengkap satu kotak atau satu lubang. Huruf D di sini dengan menekan titik 1, titik 4 ke kiri, kemudian ke bawahnya titik 5. Lalu sebelahnya lagi kita buat huruf E. Huruf P titik 1, titik 5. Jadi bentuknya miring. Nanti saya akan perlihatkan hasilnya. Sebelahnya lagi kita buat huruf F, yaitu titik 1, 2 ke bawah seperti huruf B, namun ada tambahannya yaitu titik 4 di sini.
Masih dalam lubang yang sama. Lalu kita buat huruf G, titik 1, 2, 4, 5. Pindah lagi huruf H, titik 1, 2, 5. Dan huruf I, titik 2. Di sini. Kalau tadi kita selalu menggunakan titik 1, tapi huruf I kita mulai dari titik 2, kemudian titik 4. Pindah lagi huruf J, kita mulai dari titik 2 juga, yaitu titik 2. Kemudian titik 4 di sini sebelah titik angka 1 atau titik 1, ke bawahnya titik 5. Nah, kita lihat dulu hasilnya di sini huruf yang udah kita buat. Nah, ini ada huruf, karena di atas kita udah membuat huruf A yang terdiri dari satu titik-titik. Nah, kemudian bawahnya B. Nah, di sini kita mulai huruf C. Yang sebelah kiri ini huruf C. Lalu sebelahnya huruf D sampingnya. Nah, D, kemudian E yang tadi saya bilang bentuknya miring. Lalu huruf F di sini dan G bentuk kotak kecil. Lalu huruf H. Ini I menyerupai huruf E, cuman dia terbalik miringnya. Dan huruf J. Ini J ini berbalik dengan huruf H. Jadi mudah diingat. J, H ini, J seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan melangkah pada huruf berikutnya, yaitu huruf J, K, L, M, N sampai Z. Kita pindah reglet di sini, kita pindah. Oke, ini bolongannya sudah ada. Dengan demikian kertas tinggal masuk saja. Oke, tutup. Iya, lalu kita mulai membentuk huruf braille baru, yaitu huruf K. Nah, ada trik mudah untuk menghafal huruf selanjutnya, yaitu huruf K sampai dengan huruf U. Kita cukup menghafal, misalkan kita sudah hafal huruf A, titik 1 kita tambahkan titik 3. Di sini 1, 2, 3, titik 1, titik 3 itu akan menghasilkan huruf K. Kita berpindah, lengkap satu lubang agar terlihat lebih jelas. Ini adalah huruf L. Tadi kita sudah tahu huruf B adalah titik 1 dan titik 2. Seperti ini, titik 1, titik 2. Kita tambahkan titik 3 di sini. Maka akan menghasilkan huruf L. Kemudian lengkap lagi. Di sini ada huruf M, yaitu abjad setelah B kita tahu adalah huruf C. Kita sudah lihat tadi dan tahu cara membuatnya, itu dengan menekan titik 1, titik 4, kita tambah titik 3, maka akan menjadi huruf M. Masih terus menambahkan titik 3 pada huruf alfabet sampai J tadi ya. Selanjutnya huruf D, yaitu titik 1, 4, 5. Kita cukup menambahkan titik 3 di sini. Dia akan bentuk huruf N. Selanjutnya huruf E, titik 1, 5, tambahkan titik 3. Dia akan menjadi huruf O. Selanjutnya huruf F di sini, titik 1, titik 2, titik 4, kita tambahkan titik 3, maka akan menjadi huruf P. Kita lengkap lagi huruf Q. Huruf Q sudah tentu adalah huruf G, yaitu titik 1, 2, 4, 5. Kita tambahkan titik 3 di sini menjadi huruf Q. Lalu huruf H, 1, 2, 5, tambahkan titik 3, itu akan menjadi huruf R.
kemudian S yaitu titik 2, 3, kemudian 4 itu adalah huruf I yang kita tambahkan titik 3, maka menjadi huruf S. Lengkap berikutnya huruf T yaitu huruf J titik 2, 4, 5 tambahkan titik 3, nah, menjadi huruf T. Oke, inilah huruf-huruf atau alfabet dari K sampai dengan T di sini, dimana kita telah menemukan rumusnya, yaitu dari alfabet A sampai J kita tambahkan titik 3 di sini, titik 3 dan menjadi huruf K. Terus huruf B di sini kita tambah titik 3 di sini jadi L. Huruf M adalah huruf C di atas, kita tambah titik 3, dan huruf N adalah huruf D. Seterusnya tambah titik 3 sampai huruf J hingga menghasilkan huruf T di sini. Nah, baiklah, kita akan mengenal huruf berikutnya yaitu U sampai dengan Z. Huruf U kita cukup menambahkan titik 6. Titik 6 yaitu di sini. Ini adalah titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Titik 6, 6. Kita buat titik 6 dulu. Nah, kita akan membuat huruf U, di mana huruf U adalah huruf yang kita buat dengan menggunakan titik 1, 3, 6. Kalau kita masih ingat ke atas itu adalah huruf A, huruf K. Huruf K kita tambah titik 6 itu menjadi huruf U. Kemudian huruf V kita buat dengan menekan titik 1, 2, 3, dan 6. Kalau kita hilangkan titik 6 di sini, ini menghasilkan huruf L. Jadi huruf V adalah huruf L yang ditambahkan titik 6. V kita masuk ke huruf W. W di sini kita buat titik 2, 4, 5, 6. Kalau kita ingat juga di sini huruf W, hilangkan titik 6 akan menjadi huruf J. Jadi kalau kita belajar huruf berikutnya, kita juga masih bisa mengingat huruf-huruf yang di atasnya. Lalu huruf X kita akan buat di sini dengan menekan titik 1, 4, titik 3, dan titik 6. Coba hilangkan titik 6.